Apakah ada yang sudah pernah dengar Zigbee? Ya, Zigbee mungkin kalau personal use case jarang ya, jarang dipakainya Zigbee. Biasanya dia dipakainya itu untuk naruh sensor, ya. Jadi komunikasi via sensor itu biasanya pakainya Zigbee. Nanti kita akan lihat ya. Jadi Zigbee itu adalah dia standarnya standar wireless mesh. Ya. Ada yang ingat mesh ya? Jadi mesh, misalkan satu device dia connect dengan device-device yang lain itu sekaligus, itu dia mesh. Kemudian Zigbee itu dia beroperasinya juga mirip ya dengan Wi-Fi, Bluetooth ada di 2,4 GHz, 900 MHz sama di 868 MHz. Kalau regulasi, dia regulasinya di standarisasi IEEE 802.15.4. Nah, prinsipnya dia low data rate wireless networking standar, maksudnya low data rate itu dia pemrosesan datanya apa namanya itu ya untuk data yang kecil sebetulnya. Makanya tadi saya katakan biasanya dia dipakainya itu untuk otomatisasi, untuk cek data dari sensor. Itu kan file datanya kan kecil ya. Ya file datanya itu kecil. Kemudian kenapa akhirnya ini dibuat, salah satunya karena kita membutuhkan low cost wireless deployment. Mungkin kita mau misalkan ya, saya bikin banyak sensor dan semuanya itu harus connect ke router gitu. Itu kan butuh cost yang cukup besar kan. Nah, dengan adanya Zigbee ya, dia punya small power, kemudian data processingnya juga rendah gitu. Yang penting data itu terkirim gitu. Nah, itu Zigbee bisa jadi solusi itu di sana. Nah, contohnya apa use case-nya ya, kalau di Zigbee misalkan ada home dan office automatization ya, AMR automatic reading ya, automatic meter reading ya. Jadi misalkan apa namanya, kalau di kayaknya saya belum pernah lihat ya, saya belum pernah lihat yang modelnya integrated. Nah, jadi waktu di Inggris tuh misalnya kita berlangganan. Kalau di sini kan berlangganan listrik cuma bisa satu ya, kita nggak bisa milih yang lain gitu, one and only gitu. One and only itu apa, PLN tok gitu. Nah, kalau di sana tuh infrastrukturnya sama nih, tapi kita bisa ganti-ganti operator, seperti halnya kita pakai mobile, pakai handphone, ganti-ganti SIM card, kadang-kadang pakai XL, kadang-kadang pakai Telkomsel, misalnya seperti itu. Nah, listrik juga sama. Listrik itu sama juga di apa namanya apa, waktu saya kuliah dulu gitu ya, di kontrakan saya itu begitu dulu. Nah, kita bisa monitor. Jadi ada operator listrik lah kita bilang gitu, operator listrik yang dia itu menawarkan ada aplikasinya, kita bisa cek pengeluaran kita itu real time. Setiap hari itu kita bisa cek. Misalnya kita lagi nyalain setrika nih gitu ya, nyalain setrika tahu-tahu naik lagi nih. Nah, itu kan berarti ada automatic reading tuh di sana, sehingga data itu bisa dikirim. Nah, peralatannya kan butuh peralatan wireless. Nah, salah satunya mungkin bisa mengimplementasikan, contohnya ya menggunakan Zigbee. Kemudian industrial automation, misalkan tank monitor ya, misalkan di industri ya apapun lah industri, misalkan ini apa, dia punya tanknya penuh nih gitu, atau sudah ada setengah nih datanya gitu, ketinggiannya sekian airnya gitu, ketinggian cairannya sekian misalkan seperti itu, atau empty nih dia punya tank gitu. Nah, itu bisa dipakai untuk kirim datanya. Jadi Zigbee itu cuma mengirim data dia sebetulnya. Jadi dia tidak memproses ya, tapi hanya mengirim data. Kayak Bluetooth lah. Jadi kan tidak memproses, hanya kirim data aja kan. Nah, seperti itu, tapi dia kecil gitu. Kemudian dia bisa dipakai dengan low power sensor, HiFi control, dan seterusnya. Itu use case-nya Zigbee. Nah, Zigbee ini agak mirip-mirip dia. Kalau misalkan kita bandingkan dia dengan OSI layer, ya, yang membedakan itu cuma di bawahnya. Nah, yang di bawahnya nih. Jadi dia punya mekanisme MAC dan physical layer sendiri. Sisanya ke atas ya, itu mirip yang ada di OSI layer. Ya meskipun nanti mungkin ada nama yang berbeda. Zigbee itu mengambil peran itu di layer sini. Dia punya Zigbee. Nah, kalau sudah di sisi application, yaitu sudah mirip ya dengan OSI layer. Nah, inilah dia. Dia punya protokol stack sendiri. Nah, misalkan di Zigbee poin 3 ya. Nah, di sini dia punya network layer sendiri, ya, kemudian base device sendiri, apps layer sendiri, sama business application. Jadi protokol stack-nya di sana. Nah, tapi secara struktur dia mirip-mirip sebetulnya sama yang di OSI layer. Nah, karena ya ini. Nah, jadi dia membagi layernya, stack-nya itu mirip tahapannya dengan di OSI layer. Seperti itu. Berbeda sekali kan, jauh sekali kalau misalkan dibandingkan dengan apa namanya tadi Bluetooth, itu jauh sekali. Nah, atau kalau kita lihat lebih detailnya ya, Zigbee ya tahapannya seperti ini. Ini bicara physical layer-nya,
bicaranya apa? How does this transmission work ya? Bagaimana proses transmisi datanya, sama frekuensi apa yang mau dipakai dan channelnya channel berapa. Nah, itu semuanya di physical layer. Nah, di physical layer. Kemudian naik ke atas ada network layer, ya. Bagaimana kita membangun jaringannya dan address-nya, bagaimana kita bisa assign dia punya address. Kasih alamat nih, gitu, untuk devices-nya. Nah, terus datanya itu diprosesnya di mana? Itu diprosesnya di application layer. Misalkan di sini ya, how to turn off light bulb gitu. Kalau kita misalkan mau turn off light bulb, kan instruksinya cuma 0 atau 1. Jadi kita pilih nih, kalau kamu terima data 1, maka kamu switch off misalkan. Kalau kamu terima data 0, maka kamu switch on. Seperti itu. Itu kan data yang sederhana, simple ya, sederhana. Itu diprosesnya di mana? Di layer aplikasi. Ya kan berbeda sama yang di Bluetooth. Nah, kira-kira apa perbedaannya antara satu standar dengan standar yang lain? Dalam konteks ini perbedaannya Wi-Fi, Zigbee, sama Bluetooth. Nah, ini mulai dari speknya berbeda ya. Nah, Zigbee 15.4. Frekuensinya ya berbeda juga. Kemudian data rate-nya kecil sekali. Nah, kalau perhatikan ya, Bluetooth 1 Mbps, tadi ada yang 7 Mbps, bahkan ada 24 Mbps kan, tergantung versi Bluetooth-nya. Nah, kalau kalian lihat nih Zigbee, hanya 250 kbps, kecil sekali kan? Kecil betul, kecil sekali. Nah, tapi lagi-lagi itu memang karena memang dia tujuannya dibuatnya untuk data yang memang kecil ya. Kayak tadi tuh switch on, switch off lampu gitu. Itu kan cuma butuh 0 atau 1 kan. Seperti itu. Ini range-nya bisa sampai 10 sampai 100. Ini transmit power-nya ya sampai 0 dBm. Kemudian teknik modulasi yang dipakai ya, berbeda juga. Kemudian basic cell-nya dia start. Kemudian apalagi yang penting ya, max number of cell nodes ya bisa sampai 65.000. Besar sekali. Proteksinya dia menggunakan 16 bit cyclic redundancy check atau CRC. Jadi ini yang membedakan antara Bluetooth, USB, misalkan Zigbee sama Wi-Fi. Nah, di Zigbee ya, di Zigbee itu ada 3 roles, ada 3 roles. Ada yang disebut dengan koordinator, ada yang disebut pan koordinator, ada yang disebut dengan end device atau device. Koordinator adalah tugasnya dia sebagai pusat per network, per jaringan. Ya, jadi hanya boleh ada satu koordinator di dalam satu jaringan Zigbee. Ya. Kemudian PAN koordinator, ya. Jadi Zigbee network itu dinamakan sebagai personal area network atau PAN. Kemudian setiap PAN, ya setiap network dia harus punya PAN ID atau personal area network ID. Nah, seperti itu. Nah, semua devices yang ada di dalam itu, ya, itu harus apa namanya? Semuanya dia punya PAN ID-nya sama kalau dia di satu network yang sama. Kemudian devices ya bisa apa namanya? Devices-nya ya bukan router dan bukan sebagai koordinator. Ya prinsipnya misalkan dia sebagai sensor misalkan, yaitu end devices-nya dia gitu. Itu end devices-nya dia. Oke, nah kira-kira apa yang membedakan nih antara koordinator, router, sama end device kalau kita punya jaringan Zigbee? Pertama, yang punya tugas untuk melakukan establish dia punya network itu ya si koordinator. Kemudian, siapa yang membolehkan other devices itu join atau keluar dari jaringan kita? Itu koordinator dan router, ya, atau PAN koordinator atau router. Kemudian, siapa yang mengassign 16 network address? Itu hanya bisa dilakukan koordinator dan router. Siapa yang melakukan discover dan record path for efficient message delivery? Ini saya punya network. Ini paketnya mau diarahin kemana nih? Gitu. Cari rutenya di mana, bagaimana nih gitu. Nah, itu yang bisa melakukan koordinator sama router. Termasuk one hop neighbor ya. Saya nih di samping saya itu ada jaringannya siapa saja atau ada device-nya siapa saja. Nah, itu disebutnya dengan one hop ya, satu kali langkah gitu. Nah, itu siapa saja di sana gitu. Nah, itu yang bertugas adalah koordinator dan router. Kemudian untuk misalkan merutekan paket juga sama ya. Kemudian receive dan send network paket, siapa yang melakukan? Bisa tiga-tiganya melakukan itu. Koordinator bisa, router bisa, end devices juga bisa. Ya, join or leave the network ya, siapa? End devices juga bisa melakukan itu. Masuk ke sleep mode. Sleep mode itu artinya tidak mengirim data atau tidak memproses, ya cuma bisa end devices. Jadi ini perbedaan roles ya, roles atau peran kalau misalkan kita punya satu jaringan Zigbee.
Jadi ZigBee devices banyak. Nah, di dalamnya itu ada yang akan bertindak sebagai koordinator, ada sebagai router atau router, kemudian ada sebagai end devices. Seperti itu. Ya, kalau secara spesifik ada yang disebut FFD sama RFD. Kalau FFD adalah device yang tidak memiliki routing kapabilitas, ya. Kalau misalkan RFD, ya, dia tidak memiliki, FFD dia memiliki kapasitas untuk melakukan routing atau fungsi routing dia bisa melakukan itu kemampuan itu. Kalau RFD dia tidak memiliki kapasitas routing. Dia hanya with their parents, jadi atasnya dia aja dia komunikasi. Dan itu pun hanya kepada yang dibolehkan oleh hanya dibolehkan ke RFD tersebut gitu. Kemudian, nah biasanya karena perbedaan karakter inilah makanya yang biasa yang jadi koordinator itu adalah FFD. Oke. Dan PAN koordinator itu biasanya FFD. Tapi kalau end device ya atau device biasanya itu hanya yang support RFD. Tapi apakah FFD device juga bisa jadi end device? Bisa gitu. Tapi prinsipnya kalau end device itu ya tadi dia terbatas, dia tidak memiliki karena dia tidak memiliki fungsi routing. Ya. Kemudian ada yang itu yang pertama ya. Kemudian operasi mode-nya ZigBee ada yang disebut dengan non beacon mode sama beacon mode. Apa bedanya? Kalau dia dalam posisi beacon, maka koordinator dan router akan continuously monitor active state of incoming data, sehingga power yang dibutuhkan itu lebih besar. Jadi dia standby aja, saya nyala dan standby, mengirim menunggu sampai ada data yang datang, gitu, seperti itu. Nah dalam konteks ini ya router dan koordinator itu dia tidak tidur, because at any time any node can wake up and communicate. Any node itu apa? Sensor-sensor misalkan. Jadi misalnya sensornya banyak nih ya, sensornya banyak gitu. Nah, saya sebagai penunggu aja nunggu sensor. Sensornya dia bisa tidur, ya dia bisa tidur sekali waktu dia mau bangun buat kirim data ya bisa. Tapi saya sebagai modenya beacon gitu ya, maka ya mau tidak mau saya nggak boleh tidur gitu, menerima data terus gitu. Nah, kalau non beacon mode ya, there is no data communication from end devices. Nah, kalau dia si modenya non beacon misalkan ya, tidak ada data yang datangnya ke saya. Wah, dalam beberapa waktu itu saya tidur dulu gitu. Nah, saya switch off sehingga saya punya energi, saya punya power itu jadi lebih hemat. Nah, kapan saya bangun gitu? Itu ada periodiknya. Atau ada waktu-waktu tertentunya. Ya, ini kan secara periodik koordinator wake up. Jadi misalnya saya punya timing gitu. Saya akan cek apakah ada input atau tidak itu dalam waktu setiap 30 menit dalam durasi misalkan 5 menit misalkan. Nah, setiap 30 menit ya saya nyala, ada data nggak gitu ya. Tidak ada ya sudah tidur lagi. Begitu seterusnya. Itu non bikin. Nah, inilah struktur yang ada di dalam ZigBee ya. Jadi misalkan seperti ini ya, bentuknya mesh, ada yang end devices atau devices, ada yang sebagai router atau PAN koordinator, ada yang disebut router, kemudian ada yang disebut yang merah sebagai PAN koordinator. Ya, seperti itu. Nah, tapi dia satu jaringan. Dia satu jaringan. Kemudian baru kita masuk bicara ke security-nya, ya. Baru kita bisa bicara masuk ke security-nya. Kalau security, dia sederhana, ya. Sederhana sekali kalau di ZigBee itu. Dia menentukan apakah device yang mana nih yang boleh join. Ya, itu tugasnya dia. Device mana yang bisa join, dan device mana yang bisa melakukan autentikasi terhadap perangkat yang mau join. Itu. Nah, apa saja fitur-fiturnya untuk implementasi security tersebut? Dia menerapkan 128 bit AS, ya, AS juga. Kemudian security key-nya itu ada dua versi. Ada yang pre-configure, kemudian pre-configure itu berarti dia sudah di-setup security-nya dari awal, kemudian ada yang di-setup-nya ketika baru jalan, atau during or joining. Jadi pas mau join, baru setup dia punya security key. Ada yang pre-configure, jadi dia udah punya nih key-nya, kita simpan security key-nya itu terlebih awal, kita configure dari awal. Kemudian ada yang disebut dengan trust center, ya trust center itu jadi centralized, ya. Jadi fungsi autentikasinya itu tercentralized. Ya, jadi ada satu pusat titik node di mana segala proses security-nya itu dilakukan oleh si trust center. Kemudian provision-nya tugasnya adalah ya ini message integrity. Sama, integrity berarti jangan sampai ada data atau pesan atau file yang termodifikasi
confidentiality, ya, memastikan itu tidak plain text. Kemudian autentikasi, memastikan yang mau join, ya, itu betul-betul trusted. Nah, ini model security yang ada di Zigbee tadi saya katakan, ya. Ada yang disebut dengan centralized, ada disebut dengan centralized, ada yang disebut dengan distributed security. Nah, kalau decentralized, maka di sini kita harus mengenal yang namanya trust center. Ini yang saya sebut tadi, trust center, ya. Nah, si trust centernya ini tugasnya adalah ya mengatur semua proses security. Nah, sedangkan kalau distributed security, ya, tidak ada trust center, ya. Kemudian nodes join receive the network key. Nah, itu versi itu kalau misalkan yang dia distributed, yaitu yang membedakan. Oke. Nah, kemudian untuk pengoperasiannya, ya, ada 3 versi di Zigbee. Ada residential security, ada standard security, sama high security. Apa yang membedakan? Ya, kalau residential security kita butuh network key, ya, ke semua devices untuk kita share. Kalau standar begitu, ya, tidak hanya network key, tapi ada security feature, tambahan security feature, tambahan fitur security. Contohnya apa? APS layer link key. Jadi tidak hanya network key, tapi layer link key, seperti itu. Kemudian kalau di level yang lebih tinggi atau high security ada yang disebut dengan entity authentication. Nah, jadi ada 2, ya, ada yang diimplementasikan di network, ada yang di APS layer, tadi network link dan APS link layer. Kemudian untuk melakukan enkripsi data, dia menggunakan teknik 128 bit AES. Apa saja tuh, ya, parameter yang digunakan untuk melakukan enkripsi? Tadi ada network key sama optional link key. Kenapa dikatakan opsional? Karena tidak setiap waktu modenya mode link key. Kan tadi, ya, tidak setiap waktu kita, bisa jadi kita menggunakan residential security, bisa jadi kita menggunakan standard security. Only devices that has the same key are able to communicate in secure network. Ya, prinsipnya jelas, ya. Hanya yang punya kunci yang sama yang bisa komunikasi di dalam jaringan yang sama. Nah, apabila kita menggunakan sistem yang centralized, maka kita memiliki trust center di sana. Dia punya tugas apa? Punya tugas authenticating devices to join the network. Dia juga manage link key, ya kan, ada link key, ke distribusinya ke semua jaringan. Makanya disebutnya trust center atau centralized. Nah, Oke. Nah, kita bahas lebih detail ke dalam satu persatu. Zigbee security dari sisi network layer. Nah, kalau dari sisi network layer, ya, APS layer dan application layer-nya itu pasti di-encrypt. Di-encrypt-nya dengan apa? Di-encrypt-nya dengan network key. Oke? Jadi yang mana tuh? Jadi yang header yang ini sama application ini dia di-encrypt. Di-encrypt-nya dengan apa? Ini. Network encryption. Menggunakan apa? Network key. Ya, jadi not only application messages, also route request and reply message are encrypted. Tapi bagian MAC layer-nya ini, ya, tidak di-encrypt. Ini kalau enkripsi sisi network layer. Kalau dari sisi APS layer yang di-encrypt cuma application datanya saja. Ya, cuma application, bentar ya, itu dulu ya. Yang di-encrypt itu hanya application data. Tapi APS header-nya itu tidak. Security ini biasanya dipakai hanya di hop by hop basis. Seperti itu, ya. Kemudian, ya, kalau di APS layer tadi, ya, kita sudah jelaskan, ya, dia menggunakan 128 bits. Kemudian ada tambahan message integrity code, ya. Size-nya berapa? 4 byte. Ya, 4 byte. Kemudian kalau misalkan dia punya MAC atau MIC-nya itu tidak match, maka paket tersebut akan di-drop, ya, karena dianggap tidak valid gitu. Atau misalkan, ya, jadi kalau mungkin di kasusnya di wireless gitu, ketika misalkan ada paket yang datang, kita kan cek dia punya message integrity kan. Kalau misalkan dia nggak sesuai, ya paket itu kita drop karena dianggap itu bukan paket yang valid. Bisa jadi potensi apa yang muncul di sana, ya, bisa jadi ada orang yang melakukan replay attack, mengirim paket berulang, dan seterusnya, gitu, ya. Trusting center link key established between device and trust center, ya, antara device sama trust center. Kemudian application link key devices to another devices in the network. Ada tambahan 5 byte header,
ya yang dibutuhkan kalau menggunakan APS encryption, dan ada 4 byte untuk MIC-nya. Jadi total kalau kita mau mengimplementasikan APS layer security, itu nanti total tambahan header-nya ada 9 byte. Totalnya ada 9 byte. Lumayan ya datanya. Kemudian kalau misalkan APS security diimplementasikan, IPS header termasuk payloadnya itu akan diautentikasikan dengan 128 bit AS. Kemudian ada header tambahan yakni MIC 4 byte ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di end of packet. Kemudian kalau misalkan tadi ini ya tidak match, ya akan di drop. Nah, kurang lebih ini ilustrasinya kalau dia mode yang ketiga. Mode yang ketiga itu apa? Networknya juga secure dan menggunakan juga IPS layer security atau encryption. Jadi kalian perhatikan ya, network security-nya ada di sini, ya, IPS-nya juga di-encrypt. Jadi double enkripsi. Ya, datanya di-encrypt sekali, oke, dan dia diautentikasi oleh IPS autentikasi. Setelah itu, karena dia mengimplementasikan network encryption juga, maka paket yang dari IPS header sampai di IP message integrity code juga di-encrypt dengan network key, ya, dan sampai di network header dia diautentikasi juga. Ya, jadi berlapis enkripsinya. Jadi kalau misalkan kita membayangkan DOC layer, ya itu kita membayangkan ditransport dia di-encrypt, kemudian ketika dia turun ke layer yang di bawah, dia di-encrypt lagi. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Ya. Kemudian ternyata setelah itu dianggap aman, meskipun pada akhirnya juga itu tidak aman, gitu ya, maka diterapkan metode yang baru. Itu muncul di Zigbee 3.0 atau 3.0. Di sana ditambahkan yang namanya auxiliary header. Auxiliary header ini ditambahkan ya di dalam sini, tujuannya adalah untuk meningkatkan security-nya. Oke, nah ini jadi sederhana dia punya struktur ya, sederhana sekali dia punya struktur. Nah, proses apa yang krusial untuk security diterapkan? Salah satu proses yang krusial adalah ketika joining network atau ketika perangkat itu mau join ke dalam jaringannya si Zigbee. Nah, pertama, koordinator akan memilih network encryption key. Kemudian network encryption key-nya yaitu bisa jadi modenya dua nih. Ada yang pre-configure, misalkan device-nya saya sudah set up dari awal, network encryption-nya itu berapa gitu. Nah, kalau misalkan itu sudah set up ya mungkin dia akan langsung proses ke autentikasi dan berikut untuk joining-nya. Kalau misalkan tidak ya mungkin kita akan memilih randomly selected ya, dia punya encryption key, kita generate dia. Nanti kita akan broadcast ke dia. Device must have a network key, oke, ya. Setiap device yang mau join harus punya network key. Ya tadi ada yang di pre-configure, ada yang random. Kemudian once device join secure network and link key will be sent to the devices. Jadi harus dikirim link key-nya. Kemudian kalau misalkan yang joining itu sudah memiliki pre-configure, dia sudah di-configure di awal, dia punya link key, maka network key-nya itu dikirim. Nah, dikirimnya secara enkripsi. Jadi dia sudah punya nih pre-configure link key si device itu. Maka ketika saya mau kirim kunci jaringan atau network key, nah data network key tersebut itu saya encrypt. Nah, encryptnya menggunakan apa? Link key. Kalau misalkan dengan devices itu dia tidak memiliki link key, ya, maka saya akan kirim network key itu tidak dengan enkripsi atau plain text. Ya, kalau misalkan di summarize perbedaannya atau summarize kalau versi centralized modelnya ya seperti ini. Jadi ada yang menggunakan trust link center, ada yang sifatnya pre-configure, ada menggunakan APS key atau application link key. Ya, dan ini kurang lebih perbedaannya nih. Tugas-tugasnya ketika dia menggunakan trust link key maupun APS link key. Oke, apa attack yang bisa muncul di Zigbee? Ya, salah satu riset dari MIT ini saya ambilnya, misalkan adalah key sniffing. Ternyata memungkinkan bahwa key-nya itu ketika kita sniff misalnya kita nyalakan Zigbee sniffer, itu ternyata bisa kita capture dia punya key. Ya,
Terus yang kedua, etik yang kedua itu adalah association flooding. Nah, device itu kan ketika mau connect dia harus terasosiasi ya. Nah, tapi harusnya kan yang terasosiasi tervalidasi. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita bikin association request banyak ya? Kita bikin association request banyak gitu. Maka nanti akan dianggap bahwa ini ada banyak nih device yang mau connect gitu. Lama-lama nanti bisa crash karena requestnya yang masuk terlalu banyak yang harus diproses kan. Nah, itu ya. Terus ada reply attack ya. Kalau reply attack sama di semua sistem reply attack itu ya intinya adalah kita ambil paketnya ya yang ditransmit orang atau yang ditransmit oleh devices, kemudian kita coba kirim ulang ya, kita capture kemudian kita kirim ulang itu bisa nggak gitu ya. Kemudian device spoofing, impersonate artinya meniru ya. Nah, kita tahu nih MAC address-nya devices tertentu gitu. Jadi kita ambil dia punya MAC address, kita set kita punya devices dengan MAC address tersebut, sehingga kita dianggap sebagai device yang valid, padahal kita tidak valid. Nah, itu disebutnya device spoofing. Oke, kurang lebih itu ya materi terkait dengan ZigBee dan security-nya, preview saja ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau diskusikan terkait dengan ZigBee? Cukup ya, jarang sih. Maksudnya di keseharian kita jarang sebenarnya kita lihat ZigBee ini. Kecuali biasanya kalau orang yang mau TA, ada yang biasanya pakai modul ZigBee, ada yang biasanya. Ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini.